Novel DKK, mereka yang merasa lebih Kapolri dari Kapolri, ditulis oleh Erika Ebener di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Semakin hari kelompok Novel Baswedan yang dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan berkuar-kuar membela diri mereka, semakin memperlihatkan kebenaran dan ketepatan atas keputusan para ketua KPK untuk menonjolkan mereka. Jadi saya ingat tulisan seorang alumni ITB yang dituliskan di grup Pintu Alumni ITB Solidaritas NKRI. Salah satu paragrafnya menuliskan bahwa kelakuan Novel Baswedan sekarang itu sudah melebihi seorang Kapolri. Padahal apa sih pangkat kepolisian Novel Baswedan itu? Cuma kompol atau yang dulu disebut mayor. Seorang polisi berpangkat kompol atau komisaris polisi berani membangkang perintah atas yang berpangkat komisaris jenderal polisi atau komjen, sebuah pangkat yang hanya satu tingkat di bawah jenderal. Bayangkan saja, sudah menjadi prinsip rumus matematika itu adalah kali, bagi, tambah, kurang, dan attitude. Itu menjadi variabel pertama pengkali yang memiliki nilai 0. Jadi biarpun prestasi seorang staf itu 100, loyalitas 100, tapi attitude-nya 0 besar, maka hasilnya adalah 0 besar. Jika nilai attitude ini 1, maka nilai dari prestasi, loyalitas, trust, kecerdasan, dan lain-lain akan memiliki nilai sebagaimana penilaian dasar. Dan nilai dari attitude ini tidak pernah jadi 2 atau 1,5, tapi pasti 1. Apalagi di dalam jajaran kepolisian yang namanya kepatuhan pada atasan adalah yang paling utama. Garis komandonya jelas seperti marka jalan 2 garis tak terputus. Lalu Novel Baswedan dan kawan-kawan bertingkah seolah-olah diri mereka lebih tinggi dari seorang Kapolri. Jenderal Polisi Idam Aziz tak sampai 2 tahun menjabat sebagai Kapolri dan dia patuh ketika dipensiunkan, lalu pulang kampung jadi petani di Sulawesi Tenggara. Jenderal Polisi Tito Karnavian hanya menjabat 3 tahun sebagai Kapolri untuk kemudian dipindahkan sebagai Mendagri. Jenderal Dai Bahtiar diganti sebagai Kapolri, padahal masih ada 2 tahun 6 bulan masa aktifnya di kepolisian. Kemudian dia didubeskan ke Malaysia. Kesamaan dari mereka semua, para Kapolri itu yakin para jenderal yang pernah jadi Kapolri. Kesamaan dari mereka semua, para Kapolri itu yakni para jenderal yang pernah jadi Kapolri selaku pimpinan tertinggi korps kepolisian. Dan semuanya patuh pada pemerintah atasan yakni Presiden Republik Indonesia yang memiliki hak mengangkat dan memberhentikan Kapolri sesuai persetujuan DPR Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Padahal posisi Kapolri sungguh sangat-sangat empuk, sangat-sangat bergengsi. Bayangkan, memimpin 500 ribuan personil pasukan bersenjata yang berlimpah fasilitas dan ditakuti, dihormati, disegani oleh semua pengusaha, politisi, dan rakyat. Lalu mengapa Novel Baswedan yang cuma berpangkat kompol begitu berani ngotot bertahan di KPK dan menolak menyerahkan jabatannya setelah bertahun-tahun jadi penyidik KPK? Begitu pesan yang ditulis di grup Pintu Alumni ITB Solidaritas NKRI. Mengapa Novel Baswedan begitu kuat bertahan di posisinya sebagai penyidik senior selama ini? Mengapa Novel Baswedan malah yang mendikte atasan dan mengatur lembaganya? Mengapa Novel Baswedan DKK menganggap KPK sebagai organisasi atau lembaga miliknya? Tidak ada pertanyaan apalagi perdebatan tentang apa-apa yang sudah pernah dilakukan oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan. Sebagai seorang abdi negara, khususnya anggota TNI dan Polri dan ASN, adalah menjadi sumpah untuk mentaati aturan, hukum, atasan, dan siap mengabdi kepada negara, serta mendedukasikan tenaga profesionalnya, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk bangsa melalui korpsnya. Dan TWK membuktikan bahwa attitude mereka bernilai 0 besar. Perlawanan yang diberikan oleh kelompok 51 adalah bukti dari kelayakan atas keputusan yang dibuat oleh atasan mereka. Perlawanan Novel Baswedan sampai melaporkan atasan kemana-mana juga memperlihatkan adanya agenda lain yang diusung oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai penumpang KPK. Novel Baswedan tidak hanya sedang melawan para ketua KPK, tetapi juga melawan negara yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang di dalamnya menyebutkan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara atau ASN. Pasal tersebut menetapkan pegawai KPK adalah ASN diperjelas lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Sikap dan attitude dari Novel Baswedan justru membuka mata kita semua tentang sinyalemen adanya gerakan Talibanisasi dan kadronisasi yang mengancam NKRI di lembaga anti rasuah ini mendekati kebenaran. Tes wawasan kebangsaan atau TWK berlaku dan ditetapkan bagi seluruh ASN di Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur syarat-syarat menjadi ASN, yakni setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah. Tak cukup dengan itu, untuk menjadi PNS ada 3 macam tes, yakni tes intelektual umum atau TIU, tes karakteristik pribadi,
atau TKP dan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Pelaksanaan asesmen pegawai KPK bekerja sama dengan BKN Republik Indonesia yang melibatkan banyak unsur instansi, antara lain aspek integritas, aspek netralitas ASN, dan anti-radikalisme, yaitu Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan Badan Nasional Penanggulangan TERORISME atau BNPT. Materi tes dibuat dan dilaksanakan oleh lembaga negara yang sah BKN bersama tim asesmen yang profesional. Dan jika dinyatakan tidak lulus, maka mereka diminta menyerahkan jabatannya. Dari sekian banyak instansi pemerintah yang menjalankan TWK, hanya Novel Baswedan dan 74 kawannya yang meributkannya. Sebegitu berkuasa dan hebatnya kah Novel Baswedan? Profesor Nur Hasan, guru besar Universitas Gadjah Mada mengatakan, para pegawai yang tidak lulus harus berjiwa besar, karena jelas-jelas ini perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. KPK adalah pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang. KPK melaksanakan segala peraturan perundang-undangan seluruh-seluruhnya, bukan bisa menolak terlebih menggugatnya. Ada 1.274 orang pegawai KPK peserta ujian yang lulus TWK dan hanya 75 atau 5% yang tidak lulus. Seperti kita semua, Profesor Nur Hasan pun merasa heran mengapa TWK dipersoalkan dan materi tesnya disalahkan. Sebab yang memenuhi syarat justru jauh lebih banyak. Artinya jelas alat ukur tesnya wawasan kebangsaan tidak bermasalah. Materi, metode, dan alat tes tidak ada yang salah dan beda. Lucunya di acara Mata Najwa, seorang penyidik senior KPK Harun Al-Rashid yang tidak lulus menganggap bahwa dia dan tim penyidik mengetahui keberadaan Harun Masiku baik pada saat Harun Masiku berada di luar negeri maupun saat sekarang ada di dalam negeri. Tapi ketika oleh Najwa ditanya apakah pemimpin KPK juga mengetahui keberadaan Harun Masiku itu, Harun Al-Rashid enggan menjawabnya. Dia malah menjawab, "Loh, tapi karena saya sudah disuruh menyerahkan tugas dan tanggung jawab, jadi saya nggak bisa melaporin. Saya bergeraklah sama Sinal. Nah, itu ada Harun Masiku kita identifikasi di luar negeri waktu itu." Dari kasus Harun Masiku saja kita sudah paham mantan penyidik KPK yang dipecat itu sepertinya banyak menyandra kasus-kasus kakap. Dan kita juga paham, walaupun masyarakat awam, penyanderaan kasus-kasus kakap korupsi di Indonesia itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Saya berharap, baik itu PGI, Komnas HAM, atau siapapun yang sekarang didatangi dan dilapori oleh gengnya Novel Baswedan, sebaiknya tidak menerima laporan mereka. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai